Ya, ini dia game Best of 7 yang tentunya akan membuat sejarah tercipta. Dimana kita akan melihat tim Filipina akhirnya setelah tahun kemarin harus dibekuk di lower bracket, pulang terlebih dahulu. Tapi ternyata kali ini mereka berada di babak dan puncak tertinggi dari rantai makanan Mobile Legends Bang Bang Snapdragon Pro Series. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Bisa dibilang kemarin kita sempat benar-benar merasakan sesuatu yang berbeda ketika SRG berhasil mendapatkan kemenangan di MSC. Salah satu rasa haus yang mungkin kita inginkan sudah lama tidak terpenuhi ya Profesor ya. Karena rantai makanan memang berada di kalau nggak Filipina, Indonesia. Tapi kali ini mereka membuktikan Malaysia kemarin di MSC mendapatkan kemenangan. Tapi sayang sekali sebagai tuan rumah yang mereka sedang memimpin jalannya pertandingan di sana, tapi mereka harus pulang bahkan. Iya. Tapi it's okay. Karena kali ini best of 7 tentu akan ada babak yang berbeda juga dan solo kill hampir terjadi. Bentuknya Benny Cutie sudah tidak memiliki lagi Lycan Punch. Ini Warcry adalah alasan ya kenapa Benny Cutie memiliki damage yang lebih konstan dibandingkan dengan Super Marco. Itulah ada Papa Benny. Yang bisa kita bilang selalu mendapatkan keuntungan. Tapi biasanya kalau misalnya Papa Benny menang tapi dua lainnya kalah. Papa Benny tuh dia menurun loh power spike-nya Profesor. Harus balance. Dia harus balance. Dan bahkan di depan sana lihat Benny Cutie mencoba untuk mendapatkan Aquan. Kaltisi is coming. Kaltisi bakal coba dimakan oleh Kyle. Tapi one last hit. Kali ini gagal untuk mendapatkan sosok dari Kaltisi. Karena pas banget di sana Purple Buff-nya hilang. Pas banget Profesor. Energi consumption-nya pasti bakal jauh lebih boros ya. Dan sekarang Benny Cutie juga mau gak mau memilih untuk pulang karena Super Marco masih berada dalam keadaan yang aman. Lagi-lagi Fanny yang sangat-sangat dependent dengan purple buff. Tapi bedanya untuk sekarang, Kyle TZ bermain lebih ofensif. Dia emang biasanya kalau main Fanny ofensif banget sih. Tapi aku gak expect kalau dia bakal se-ofensif itu. Sekarang perebutan Turtle harusnya bakal direlakan begitu aja. Fanny-nya bakal menuju ke gold lane. Ya mau gak mau mereka harus bisa makan dari ke arah Papa Benny dibandingkan mereka harus berebut menuju ke arah Turtle. Karena ini kesempatan untuk tim Liquid mendapatkan Turtle-nya besar sekali. Pertama mereka tahu lawannya Fanny, tapi kalau misalnya Carl TZ bakal take over karena Carl is coming. Menuju ke arah belakang, terberhentikan pergerakannya dan diselamatkan oleh Sanji. Out of nowhere, Turtle slain by Sanji. Carl TZ, kali ini mereka hanya cukup mendapatkan JP saja. Tapi Sanford secara tidak langsung dia harus kehilangan power di area EXP lane-nya. Dan bahkan Super Marco mencoba untuk mendapatkan Gwen dan kawan-kawan di sana. Satu poin kill atas Kartisi dan mencoba didapatkan tapi enhance sword-nya harusnya ada. Oh my god, masih cooldown. Looking for double kill. Sanford is coming. Purify Gaming gak bisa menyelamatkan Super Marco. Dengan dua team fight yang berbeda, Papa Benny tidak akan meninggalkan begitu saja. Berubah menjadi human form. Tapi nampaknya Sanford tidak akan meninggalkan dan Flaptazi ketika tidak memiliki sosok dari penalty zone, dia harus termakan oleh Papa Benny 2 kill bersama dengan Phil yang dimakan ditelan oleh Sanji. Team fight yang terlalu chaotic di sana seperti terjadi barusan. Dan Sanford yang kembali lagi karena memang dia powernya ada di team fight jangka panjang. Kelihatan Sanji di sana. Ini bahaya banget, lihat langsung coba dimakan sama seorang Kaltisi. Sanji itu bahaya banget, dia muncul di depan sana. Memang tidak bisa ditumbangi dengan instan, tapi karena dari sosok Sanji pun gak punya ke arah Purify untuk bisa menghindari crowd control dari Gwen, jadi mau gak mau dia harus tumbang di depan sana. Tapi udah jadi whatever kill sih. Itu kayak kill yang gak terlalu bikin rugi dari teman-teman Liquid Filipina aja. Mereka juga gak ada objektif yang bisa dikontes, jadi kayaknya mereka gak kehilangan apapun dari daya dobraknya. Malah ini membuat Benny Cutie dapetin gold yang lebih banyak lagi. Dia farming dual lane. Dia kembali lagi ke area gold lane ya dengan menggunakan human form. Dan ini yang akan membuat nantinya Benny Cutie akan lebih unggul secara gold dibandingkan dengan Super Marco. Minimal kalau kita ngomongin soal Turtle yang selanjutnya ada di bottom lane. Ini teritorialnya akan menguntungkan sekali bagi teman-teman dari Liquid Filipina karena itu sangat jauh loh posisinya. Dari Purple Buff, kandang di mana Fanny harus benar-benar bermain dengan aman. Bermain dengan energi yang cukup. Sanford, dia nggak ada di flicker sih, tapi kalau misalkan mau The Way of Dragon, targetnya harus dipertimbangkan, jangan langsung menuju ke Gwen karena itu bukan target yang optimal. Enggak sih, dia kayaknya target utamanya dia untuk mendapatkan Turtle terlebih dahulu sih. Dia pengen ngurangin power Fanny di arah mid game nantinya. Tapi Sanford memasak ke arah sosok dari seorang Fantasy di counter dengan Red. Gak bisa dilindungi, tapi Carl harus coba untuk dapetin Red Revolution di Sun Point. Lihat dengan adanya Katsu menuju ke arah seorang Sanchi. Gak bisa diselamatin oleh sosok para pasukan dari tim Falcons Epic Brand untuk poin kill kali ini. Jadi mereka harus relakan Profesor. Mereka gak bisa nyelamatin poin kill atas Sanchi.
Sanji. Karena kalau mereka semakin masuk dan bahkan memaksa dengan flicker ini dia, Kaltizi bisa menjadi korban. Walaupun Kaltizi fokus ke arah seorang Sunford, tapi di sana Sanji dan juga Kaltizi akan coba dimakan. 2 poin kill yang sangat mahal dari tim Liquid Philippines ditelan oleh Kaltizi. Wow, double kill yang begitu mahal harganya dan bahkan pressure map yang lagi-lagi ditambahkan dengan Sanji yang tumbang. View menyempurnakan bagaimana push di area bottom lane untuk didapatkan bagi teman-teman Vulcans AP brand. Early game yang begitu mendominasi. Dan bahkan Lotion paksa. Explosion menuju ke arah Kyle. Tapi nampaknya Ogwen lebih mendapatkan Papa Benny. Still survive dengan flicker yang dimiliki. JP tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya karena Super Marcus standby. Dan parameter yang dijaga oleh tim Liquid nggak ada di sana. Nggak ada yang bisa menjaga untuk melakukan following up antara Benny dan juga JP. Jadi bisa kita bilang dan kita simpulkan gagal ganking kali ini mengakibatkan banyak banget bolong yang bisa dilakukan oleh tim Liquid Philippines untuk dikalahkan. Membawa 2 hero early game. Tapi early game mereka nggak baik-baik aja dan Kaltizi hampir di solo kill. Flicker pun keluar dari Sunford for nothing. Nggak dapetin apapun. Kaltizi bakal balik for safety. Dan hanya menemukan Flaptizi saja. Informasi yang tidak begitu mahal tentunya karena Ogwen yang harus mereka cari. Ogwen yang harus ditemukan area bushnya di mana. Karena serangan dari belakang akan selalu hadir dari Kufra, tapi itu dia implosion. Yo, tampaknya di sana dengan adanya Sacred Hammer saja yang dikeluarkan mereka udah cukup mendapatkan Ogwen. Nggak harus sampai ke implosion. Sedangkan Kaltizi mencoba dikejar, tapi lihat Sanji dia pegang cutshot untuk saat sama mati. Dia ingin bunuh diri, tapi dia ingin dapetin point kill yang sama dan bahkan lebih mahal karena the power of retribution ada di tangan dari Kaltizi. Ya dia mau trade kill yang pasti aja dengan cutshot. Jadi damage yang konstan keluar, Fanny-nya juga mungkin terjebak di area turret. Dan itu yang dicari, tapi untungnya dia tidak terlalu lama ya untuk nge-hold satu cutshot-nya. Dan sekarang mencari momentum pick off. Karena power dari Liquid Philippines ada di Sunford. The Way of Dragon harus dimaksimalkan karena kalau enggak, Vulcan AP Brand akan sangat kuat sekali dalam team fight nantinya. Ini Kaltizi buat distraction-nya lumayan bagus. Dia di bawah, dia sengaja show the map. Abis itu dia main ke arah purple terlebih dahulu. Selesai dia main ke arah purple, Vulcan AP Brand akan coba paksa team fight. JP-nya keluar implosion itu baru saat dia melakukan steal terhadap Turtle. Sunford-nya lumayan sering dibonyokin sih. Gara-gara ada bouncing ball juga kan nge-handle dari Sunford-nya. Maksain dia untuk menggunakan Shunpo dan nanti kalau kena penalty zone, coba bakal susah banget untuk survive. Oke, kita lihat di sini mereka kan coba bermain dengan ada Turtle terlebih dahulu. Dan ini kesempatan Fanny untuk bisa ngelakuin push lane di arah top lane. Karena yang pegang Turtle-nya Flaptizi, bukan dari Liquid. Taruh revenge. Oke, JP belum bisa membuat momen implosion. Reset dan implosion, dapetin 2 membuat bola masuk dari tim Vulcan AP Brand dengan sedikit terlambat untuk melakukan respon. Kehilangan Flaptizi dan bahkan menghentikan pergerakan dari seorang Ogwen dan juga Super Marco. Jadi sebuah jawaban dari tim Liquid Philippines. Kalau mereka bisa mendapatkan ke arah Turtle. Tapi nggak ada body block. Nggak ada body block. Kaltizi untungnya dengan Enhanced Sword mereka berhasil lolos dari jangkauan seorang Ogwen. Meanwhile Sanji jadi target utama dan Water Retribution from Kaltizi. Berhasil memasakkan Super Marco. No Purify. Itu gak masalah untuk Benny dan juga Kaltizi untuk memakan seorang Super Marco sekalipun. Dutch yang indah dari The God itself. Dan God yang tentunya lagi beradu dari segi mechanical play. Oh, Idol. Tapi nampaknya Papa Benny tidak akan meninggalkan sendirian. Kaltizi, one by one situation dengan Kaltizi. Idol versus God. Kali ini masih belum bisa dimenangkan oleh siapapun karena Papa Benny hadir sebagai orang ketiga. Dan mendisengage team fight dari bottom lane. Ya dua-duanya juga gak mau overextend sih. Skill shotnya juga udah habis. Tinggal di sini menunggu bagaimana momentum yang bisa diciptakan kembali. Sanji tertangkap tapi masih ada Purify. Dan kayaknya Sanji harus secepat mungkin mencari ultimate yang proper dan wait, sabar dulu, tahan dulu. Oh Benny, Papa Benny. Karena ada sedikit kendala yang sepertinya dialami oleh Papa Benny. Misalkan kok dari player item sih, Thunderbelt, Radiant Armor. Ini udah pasti nge-respect banget sih untuk gerakan dari Sunford-nya karena magic damage yang begitu tinggi. Ditambah lagi dengan kehadiran dari teman-teman tim Liquid Philippines yang tentunya membuat gerakan dari Benny Q ini bakal menjadi eksekutor gitu loh. Dan tentunya dengan adanya Kaltizi yang kesulitan juga sih untuk membuat
gerakan dan juga ruang ya untuk mencari Sanji. Mungkin karena targetnya cuma Sanji nggak sih di sini? Wah kalau Sanford mereka makan Sanford ini rugi banget loh. Dia punya Senpu Prof, masih punya Flicker juga. Iya makanya Fanny-nya di sini cuma bisa take down Sanji. Dan Sanji juga tumbang udah 3 kali. Tapi sekarang kalau ngomongin Sanji udah take down 3 kali. Tapi The Way of Dragon yang out of nowhere mengakil ke Flap TC. Meanwhile di sana Flap TC Flicker for defensive. Mereka nggak mau ngebuat momen karena dari Flap mereka masih membutuhkan penalty zone untuk Ogwen Moment Prof. Karena kalau Ogwen Moment tanpa ada following up ini agak cukup lumayan riskan dilanjutkan oleh View, dilanjutkan oleh Super Marco, bahkan dari KLTZ. Oke, dan kali ini kalau lihat dari gerakan Lordnya kayak cuma buat bait doang sih menurutku. Kalau ini di all in kayaknya bakal rugi banget untuk teman-teman dari tim Flap. Ini nggak boleh sembarangan karena dia nggak memiliki flicker. Flap nggak boleh sembarangan, tapi sedangkan di depan sana dua Aftracker menuju ke arah Ogwen Moment. Flicker for defense dan implosion! Berhasil mendapatkan 2 point kill. KLTZ kali ini mencoba untuk membalaskan kembali kanan dengan double kill. Funny moment yang dia miliki. Sedangkan di balik sana dari tim Liquid Filipina mereka sedikit terhambat dengan pergerakan dari seorang Nightmare Spawn yang dimiliki dari seorang Phil. Implosion yang udah manis tapi lagi-lagi eksekusinya. JP masih membutuhkan follow up yang tepat dan bahkan enhance sword. Di waktu yang tepat KLTZ. Tapi KLTZ gila, dia menurut aku berani banget. Kenapa? Dia berani tukar dengan adanya 2 point kill ketika implosion moment itu worth total. Aku cuma berharap nanti pas chain biasanya ya dari KLTZ itu ke tembok. Jadi dia nge-predict gerakan dari KLTZ dan dia baru tuh pakai enhance sword-nya untuk nyerang, bukan untuk bertahan malahan. Habis itu kayaknya nyangkut. Dia nggak bisa ngegunain kabelnya karena terkena efek immobilize, itu bakal jadi counter attack yang manis banget. Di body block kali ini oleh seorang JP, tapi dengan adanya retribution di some point, berhasil mendapatkan kondisi yang sangat baik. PHP Benny belum terlihat kondisinya. Mereka tahu Flap TZ tidak bisa dimakan karena terlalu keras, tapi Sanji dia juga punya Nightmare Spawn yang dia bisa mendapatkan view dengan sangat instan tanpa bisa di cover sama sekali. Shutdown yang sangat baik, The Way of Dragon akan mendapatkan 3 point kill. Lihat double kill from Papa Benny. Papa Benny 1 kali loncat, dia menggaruk dan lihat damage-nya. Yang gila. Snowball bahkan gak bisa dihentikan. Ini aku juga pernah dengar isu ya, kalau misalkan Papa Benny ini pernah pakai Roger dengan double digit kill. Selalu juga Super tapi Marco. Papa Benny kali ini The Way of Dragon di following up begitu saja. Sanford tanpa ada body block kali ini dilakukan oleh KLTZ. Tapi Sanford tetap harus tumbang karena terlalu dalam pergerakannya. Yang bisa kita lihat di sini KLTZ. Dia berani banget untuk clear minion. Kalau ngomongin keberanian KLTZ, ini kita tidak bisa pungkiri Prof. Dengan kondisi underperform dari game yang pertama kali ini, walaupun mereka kehilangan 4.000 gold, tapi KLTZ belum tumbang sama sekali. Iya ini masalahnya, kalau kita lihat ya dari tadi KLTZ benar-benar mencoba untuk jadi eksekutor. Cuma seperti biasa, seperti yang aku bilang juga sebelumnya bahwa memang tipikal-tipikal hero-nya ini bukan tipikal hero yang bisa ditumbangkan dengan cepat bagi Fanny. Cuma Sanji yang benar-benar bisa ditumbangkan dan itu pun kalau dia nggak mencuri IMU dari Ultimate Zazk. Sisanya hanya akan ada di Ogwen dan Flap TZ. Kalau mereka mendapatkan inisiasi yang manis, comeback bisa tercipta. Karena KLTZ gak bakal ada yang stop di sana. Ya. KLTZ sekarang punya power of split push, sedangkan dari Liquid Filipina mereka nggak punya power of split push. Sekalipun dia punya nahan power untuk sosok dari KLTZ, dia butuh 2 orang. Oke, nggak cukup berbahaya di depan sana. Membalaskan kembali keadaan yang dimiliki dari KLTZ, harus tumbang tanpa ada power of retribution. Dari Kyle, nggak mau memaksakan karena keuntungan yang dimiliki sudah cukup. JP, dia harus mundur ke belakang. Dan dia harus mengeluarkan flicker. JP juga untuk mencoba menyelamatkan kondisi dari Kyle. Tadi udah gak bisa. Papa Benny versus everybody. Papa Benny can you do it? 1 point kill ditukar dengan Benekit yang tercatat ini gak terlalu worth it. Lihat Sanji mencoba untuk melakukan buying time. Purify gak bisa menyelamatkan dirinya. Gocekan sedikit demi sedikit mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi sampai sekarang gak ada jawaban di depan mata. Dan Sanford dengan tidak ada damage yang dia miliki, dia cuma bisa pasrah untuk kehilangan turret di arah tengah. Dan bahkan untuk melakukan defense di inner pun dia nggak mampu. Nah ini dia, momen yang akhirnya tercipta dari Vulcans AP brand. Dan bahkan mereka maksa untuk mendapatkan langsung ke endgame-nya karena Benny Q masih belum kembali lagi ke Land of Dawn. Enggak, dia nggak bakal bisa Prof. Dia nggak bakal bisa. Pertama, minion muncul. Kedua, mereka cuma tersisa 1 minion saja. Kalaupun itu tadi dipaksa minimal sampai, bukan pecah base ya, kita kepukul base-nya, itu kemungkinan besar ada 3 orang tumbang di sana. Bisa comeback. Bisa comeback. Dan KLTZ bisa ter-shutdown. Yang paling terpenting KLTZ belum ter-shutdown jadi masih aman aja untuk gamenya. Dan sekarang tinggal menunggu apa yang akan terjadi di area Lord.
Karena Fanny bukan hero yang tepat menurutku untuk berdansa atau bermain di area Lord. Ini adalah area untuk Juliannya Call of Duty. Ini adalah area di mana para hero-hero basic attack ini akan bersinar gitu loh. Karena mau bagaimanapun hero basic attack akan sangat diunggulkan dengan adanya power yang sudah menuju ke late game. Apalagi Supermarket sudah punya Rose Gold Meteor. Gila. Jawaban atas Lycan Punch Burst damage yang nantinya bisa mengganggu dia ketika dia berusaha mendeliver damage kepada Sunford. Tapi Be, kayaknya kali ini skor prediction di game pertama kita agak cukup di luar ekspektasi ya. Ketika berada di dalam kondisi 31 nih ya. Ya kan harusnya 20, 28, iya 31. Banyak banget point kill-nya. Ya agak cukup di luar prediksi kita karena kita melihat tim Falcon Savvy Brand dan juga tim Liquid. Mereka punya daya team fight yang besar tapi untuk dapetin point kill Jarang. Dan bahkan biasanya mereka main safe-safe aja kan. Jadi sekarang gak ada yang main safe sama sekali sih. Mereka maunya team fight lama gitu loh. Dan karena mereka punya carry dari Falcon Savvy Brand. Ini akan sangat menguntungkan mereka. Mereka bisa langsung set up dan all in terhadap Lordnya. Ini bakal coba untuk dimaksimalkan tentunya. Tim Liquid Philippines. Apa yang akan mereka lakukan kali ini? Mereka kalau all in Sunford ini bahaya banget. Karena belakangnya bisa free sekali dan itu dia. Ogwen dengan Siren Ratchet sudah keluar memberikan informasi kepada para pasukan dari tim Liquid Philippines. Ini tandanya mereka harus memberikan gerakan, Prof. Inilah gerakan yang harus mereka miliki sekarang. Karena Ogwen udah gak punya Siren Range. Ya tapi kayaknya kalau misalkan udah ngelihat dari kapasitas tim fight ya. Harusnya tim Liquid Philippines sih yang sekarang all in Lordnya. Iya makanya harusnya sekarang. Fanny pasti bakal show di bawah dan itu dia item yang paling aku suka kalau pakai Roger Husklaw. Karena dari basic attack-nya Roger dia udah sakit dan dia cuma butuh Husklaw untuk bertahan hidup. Dan Sanji dia mau gak mau harus mengeluarkan ultimate terlebih dahulu IMU-nya. Supaya untuk bisa mengeringankan beban dan tidak bisa ditumbangin. Sedangkan Ogwen menunjukkan batang hidungnya depan sana. Papa Benny terlihat di arah mid lane. Ogwen standby dengan ada Tyrant Ratchet sudah dimiliki kembali. Sekalipun dia dapetin Tyrant Ratchet dan dia tumbang, dia punya immortality. Lihat, Ogwen duel Dragon. Bakal coba di all-in dan bahkan para pasukan dari tim Liquid Philippines. Mereka mencoba untuk meringankan dengan ada Winter Crown. Fokus ke arah seorang Kaltisi, Papa Benny versus everybody. Dan bahkan Papa Benny gagal untuk mendapatkan poin kill atas seorang Kaltisi. Coba dikejar. Sunford sudah tidak bisa lagi menyelamatkan dengan dua Elf Dragon menuju ke arah seorang Ogwen. Kayaknya udah mulai harus diubah pemikiran mereka sih, Profesor. Iya ya, targetnya sih. Targetnya udah harus mereka Targetnya ubah udah sih. harus ke belakang, tapi ada Purify juga dari Super Marco. Dan sekarang ini ada waktu yang tepat. Carl harus tapi maju. sayang sekali dia keinjek, Profesor. Dan di depan sana, dia harus menuju ke arah belakang dan merelakan Lordnya di tangan dari tim Falcon Savvy Brand. Aduh, kalau dia nggak keinjek tadi, Prof. Di mana view itu nge-trapping di sana dan Kaltisi-nya terlihat dan langsung slow motion. Itu tadi kalau itu pengen masuk loh, Prof. Pengen take over. Ya, pakai sword soalnya dia. Ready dia. Dan dia juga punya Blood Wings. Untuk sekarang tim Liquid Echo dalam ancaman. Lord yang begitu perkasa akan berdiri kokoh di lini mid lane untuk mendobrak pertahanan mereka. Falcon Savvy Brand. Mereka punya power di late game. Mereka punya carry, tanker killer. JP dan juga Sunford gak akan bertahan lama. Tinggal kita lihat inisiasi dari Ogwen. Flicker gak ready, it's okay. Karena dia masih punya Tyrant Revenge. Oke. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Liquid Philippines. Mereka coba dipaksa masuk. Dengan Ogwen yang udah mulai masuk memberikan vision terhadap tim Liquid Philippines untuk bisa ditumbangkan. Super Marco masih belum memberikan deal damage. Karena dia fokus menuju ke arah base turret dari bottom lane. Dia mencoba untuk sneaky. Mencoba untuk merontokkan. Memastikan kemenangan. Mereka tidak mau adanya kesalahan seperti di game ketika melawan SRG. Terlalu terburu-buru, itu bukan sebuah habit yang dimiliki dari yang Jordan aja. Bermain pasif lagi, tidak terburu-buru. Karakteristik dari pemain-pemain Filipina. Di saat mereka berada dalam keadaan yang tentunya sangat-sangat terancam, mereka akan bermain lebih safe lagi. Tapi menurutku targetingnya boleh ke Flaptizi, karena Flaptizi nggak punya immortality. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan. Immortal nggak punya, sedangkan dia juga tidak setebal karena Ogwen sih. Betul. Untuk outplay moment ya punya penalty zone. Apalagi Rogernya Papa Benny udah ready dengan Malavik. Jadi harusnya buat nembusin ke arah Terisla cukup sih. Dari segi mungkin item. Kecuali nanti ya Terislanya keburu nih untuk bikin immortality. Itu Flaptizi kayaknya bakal survive banget karena dia juga punya Winter Crown. Buying time-nya bakal lama. Dan Flicker mungkin akan jadi escape ability yang bakal dia gunakan secara paksa. Kecuali ya, kalau misalkan Flapnya yang buka duluan. Kalau Flap yang buka duluan pasti dia bakal langsung respon dengan Winter Crown. Immortal dia beli dan setelah itu dia bakal survive. Oke, tapi ability survive kali ini kalau Flapnya kemakan sendiri sih kayaknya nggak bakal worth it ya, Prof. Nggak bakal bisa juga walaupun dia Immortal Winter Crown. Tapi kalau misalnya di team fight,
Dia punya chance besar banget untuk nge-outplay sih. Jadi bisa aku lihat sekarang kondisinya inisiatornya bisa berubah loh Prof. Ogunnya memang udah lost vision tapi Flame-nya yang akan dapetin dulu. Ya, momentum lagi-lagi tersebut. kesabaran sih. Ini kuncinya di kesabarannya dulu nih. Karena tim Liquid Filipina benar-benar nggak menunjukkan bahwa mereka akan keluar dari kandang mereka. Mereka nggak mau terburu-buru. Mereka bermain dengan sangat-sangat safety. Berhati-hati juga. Mengingat wave minion kayaknya akan selalu didorong dengan adanya kehadiran dari KLTZ dengan Fanny-nya yang masih belum di shutdown. Satu-satunya belum di shutdown bahkan sampai di 20 menit game berjalan. Tapi ada takutnya sih. Ini bisa satu momen dimegang Liquid PH loh. Soalnya Fanny. Iya, soalnya Fanny. Ya kan? Fanny late game itu yang paling mengerikan loh. Tapi kalau misalnya bisa aku bilang Fanny punya power dari karet gameplay, mungkin dia bisa nge-defend ke arah Hydron sih. Tapi kalau dia punya mainan karet gameplay, tapi Pew! Modify dan one last hit, mundur ke arah belakang. Terrest dapetin double stun! Bahkan Ogun dan kawan-kawan mencoba untuk melakukan tifat kembali. Papa Benny versus bersama dengan Sora KLTC. Mundur ke arah belakang, Sanford masih bisa selamat. Mereka mencoba untuk mendapatkan Sora View. JP harus mundur ke arah belakang. JP kali ini udah gak ada implosion kembali. Papa Benny out of nowhere berhasil mendapatkan view dengan sangat sigap mundur ke arah belakang. Immortality dipecahkan. Papa Benny tidak akan bisa selamat karena dari Sound Flat TC memaksa ke arah Papa Benny. Meanwhile di belakang sana kali KLTC versus everybody. Shutdown! Berhasil mendapatkan shutdown tapi Sanford gak akan cukup dengan Wind of Nature dan wipe out. Falcons Happy Brain berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Karena di arah top lane dan di arah bottom lane mereka mendorong secara bersamaan. Mereka akan lewatkan saja minion yang ini. Wah, dan tidak ada lagi jawaban. Ini dia. Falcons Happy Brain bangkit dari kubur dan berhasil mendapatkan kemenangan atas tim Liquid. Take my revenge, take my energy. Falcons Happy Brain benar-benar membuat tim Liquid Echo tidak berdaya di game yang pertama. Bangkit dari lower bracket. Dan lower bracket adalah